Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya eh, ingin menjelaskan tentang kecerdasan emosional, menjelajahi kedalaman hati dan pikiran, memahami, mengelola dan menggunakan emosi secara efektif untuk hidup dan bermakna. Sebelumnya, untuk melanjutkan materi berikut, perkenalkan nama saya Lanugraha dari kelas IF 203 dengan NIM 2404 01010240 dari program studi PJJ Informatika. Sebenarnya pernahkah eh, mungkin kita bertanya-tanya mengapa sebagian orang eh, tampak lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, mampu menjaga ketenangan di tengah badai, atau memiliki karisma yang menarik eh, kepada orang lain. Nah, seringkali jawabannya tidak terletak pada eh, seberapa cerdas mereka secara intelektual atau IQ, melainkan pada sesuatu yang lebih mendalam, yaitu kecerdasan emosional. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kecerdasan kecerdasan emosional itu bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan fondasi penting bagi kehidupan yang bermakna, hubungan yang harmonis, dan kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, apa itu kecerdasan emosional atau EQ? Sebenarnya kecerdasan emosional itu seperti apa sih? Secara sederhana, kecerdasan emosional itu kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menggunakan emosi secara efektif, baik emosi yang ada dalam diri kita atau emosi yang yang kita tangkap dari orang lain atau dari faktor eksternal. Nah, sebuah kecerdasan yang memungkinkan kita untuk menavigasi atau mengarahkan untuk kompleksitas perasaan, beradaptasi dengan lingkungan, dan membangun koneksi yang kuat. Biasanya konsep ini dipopulerkan secara luas oleh Daniel Goleman yang pada pertengahan tahun 1990-an yang menekankan bahwa kesuksesan hidup seringkali lebih banyak ditentukan oleh EQ daripada ditentukan oleh kecerdasan emosional daripada IQ. Nah, di sini terdapat 5 pilar utama untuk kecerdasan emosional. Nah, masing-masing memainkan peran krusial dalam interaksi kita dengan dunia. Nah, yang pertama itu untuk komponen yang pertama adalah kesadaran diri. Pertama, kesadaran diri atau awareness ini adalah fondasi dari emosional, eh, kemampuan untuk emosional untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri saat itu juga, serta sebagaimana emosi tersebut mempengaruhi pikiran dan perilaku kita. Kesadaran diri juga mencakup pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan diri, nilai-nilai yang kita anut, dan tujuan hidup kita. Contoh paling sederhana adalah ketika kita menyadari bahwa detak jantung mulai cepat dan telapak tangan berkeringat saat kita merasa cemas, atau kita mengidentifikasi alasan dibalik rasa frustasi yang tiba-tiba muncul tanpa kesadaran diri. Nah, kita seperti berlayar tanpa kompas, mudah tersesat dan oleh gelombang emosi.
Yang kedua adalah manajemen diri. Setelah kita menyadari emosi kita, langkah selanjutnya adalah manajemen diri atau self regulation. Ini adalah kemampuan untuk mengolah emosi dan impuls yang muncul. Alih-alih membiarkannya menguasai kita, manajemen diri memungkinkan kita untuk menunda gratifikasi, mengendalikan amarah, atau tetap tenang di bawah tekanan. Orang yang orang dengan manajemen diri yang baik cenderung lebih fleksibel, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan eh, tanpa kehilangan kendali. Nah, sebagai contoh, bayangkan situasi di, di mana kritik pedas datang, alih-alih membahas dengan amarah, individu yang memiliki manajemen diri yang baik akan menarik napas, lalu memproses informasi yang didapat dan merespon dengan bijaksana. Nah, yang ketiga yaitu yang ketiga dan keempat terdapat motivasi dan empati. Nah, komponen ketiga dan motivasi itu bukan sekadar dorongan untuk melakukan sesuatu, melainkan dorongan internal yang tulus, optimisme menghadapi kegagalan, individu individu dengan motivasi tinggi didorong oleh tujuan yang lebih besar daripada sekadar imbalan eksternal. Mereka yang memiliki semangat inisiatif, berkomitmen pada tujuan mereka dan mampu bangkit kembali setelah mengalami kemunduran. Motivasi ini adalah mesin penggerak yang membuat kita terus maju meskipun rintangan menghadang. Lalu yang keempat terdapat empati yang merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh oleh orang lain. Biasanya ini melibatkan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain, melihat dunia dari sudut pandang mereka dan merespon perasaan mereka dengan tepat. Nah, empati ini adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain, memungkinkan kita membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Saat seseorang teman bercerita tentang kesulitannya, empati mendorong kita untuk mendengarkan bukan dengan hanya kata-kata, tapi juga beban emosional di baliknya. Nah, yang terakhir terdapat keterampilan sosial. Eh, Sebelumnya, keterampilan sosial itu adalah puncak dari semua komponen kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengolah hubungan dengan baik, membangun jaringan berkomunikasi secara efektif dan menginspirasi, dan mengolah mengelola konflik. Keterampilan sosial yang baik memungkinkan kita untuk bekerja sama dalam tim, memimpin dengan pengaruh positif juga, dan dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara konstruktif. Nah, ini adalah salah satu cara uh, kecerdasan dalam interaksi manusia yang memungkinkan kita berfungsi secara harmonis dalam kelompok dan bermasyarakat. Nah, terdapat juga manfaat-manfaat untuk kecerdasan emosional. Uh, Sebenarnya mengapa sih semua itu penting bagi kita untuk mengelola ini ya, kecerdasan emosional? Salah satunya manfaat dari kecerdasan emosional itu meluas ke hampir setiap aspek kehidupan. Dalam hubungan pribadi, EQ memungkinkan kita untuk berkomunikasi lebih baik dengan pasangan, keluarga, teman, mengurangi kesalahpahaman, dan memperkuat ikatan. Di lingkungan profesional, individu dengan EQ tinggi cenderung menjadi pemimpin yang lebih baik.
anggota tim yang lebih kolaboratif dan mampu mengelola tekanan kerja dengan lebih efektif. Terkadang kita tuh seringkali menjadi penentu kesuksesan kesuksesan dalam berkarir. Dari sisi kesehatan mental, EQ membantu kita untuk mengelola stres, mengurangi kecemasan, dan membangun ketahanan diri terhadap tentang hidup. Lalu kita dapat juga berkontribusi pada kesejahteraan emosional secara keseluruhan, bahkan dalam mengambil keputusan, pemahaman, dan pengelolaan emosi dapat mencegah kita membuat keputusan impulsif dan membantu kita menimbang pilihan dengan pilihan yang rasional. Jadi terkadang saat kita mendapatkan tekanan, mungkin dan tekanan dalam mungkin seperti lingkungan kerja gitu kan. Nah, jika kecerdasan emosional kita kurang, mungkin dalam s- waktu kita mengambil keputusan akan asal gitu kan. Nah, dengan seperti itu terkadang dengan keputusan yang kita ambil yang ngasal tadi karena kecerdasan emosional kita kurang, terkadang pilihan kita itu menjadi eh, bumerang untuk kita sendiri atau mungkin untuk yang sudah bekerja bakal menjadi seperti bumerang untuk tim sendiri juga karena seharusnya yang kita ambil adalah pilihan yang tepat ternyata karena kita emosi eh, akan mempengaruhi tersebut. Lalu pertanyaannya, eh, sebenarnya emotional intelligence atau IQ itu bisa dikembangkan atau tidak sih? Jawabannya adalah bisa, karena kecerdasan emosional itu bukanlah sifat bawaan yang statis. Eh, Ia adalah keterampilan yang dapat diasah dan ditingkatkan sepanjang hidup. Beberapa cara praktis untuk mengembangannya itu seperti mungkin refleksi diri, merenungkan emosi harian. Terkadang kita itu perlu menggunakan waktu untuk merenung emosi Anda setiap hari. Mungkin bisa gunakan jurnal atau meditasi atau sekedar momen hening untuk mengidentifikasi apa yang Anda rasakan dan mengapa. Mungkin setiap harinya kita perlu untuk merefleksikan diri untuk sebenarnya hari ini emosi apa yang perlu kita rilis ya. Lalu memperhatikan juga reaksi fisik. Emosi seringkali memiliki manifestasi fisik. Pelajari dan mengenali sinyal-sinyal itu seperti mungkin saat kita terkadang kalau untuk ini mungkin contohnya seperti kayak jika ada ketegangan bahu saat stres atau jantung berdebar saat emosi atau cemas, mungkin kita bisa berhenti sejenak untuk mulai eh, merefleksikan mulai dari awal gitu agar terlihat lebih tenang. Lalu berarti empati aktif. Saat berinteraksi dengan orang lain, dengarkan mendengarkan tidak hanya untuk merespon, tetapi untuk memahami. Cobalah bayangkan diri Anda di posisi mereka. Terkadang kita mungkin kalau apa ya, sebenarnya kalau kebanyakan orang jika ingin merasakan bagaimana eh, keadaan orang lain juga kita perlu memposisikan diri kita sebagai orang yang bercerita gitu kan. Jadi nggak sebenarnya kebanyakan orang-orang sekarang itu kalau kita bercerita eh, pasti kalau bahasa kasarnya pasti banyak orang yang kayak adu nasib gitu.
mending lah mending gitu. Nah, kita coba untuk kita memposisikan posisi kita sebagai orang yang bersangkutan juga. Jadi kita juga akan posisi melatih kecerdasan emosional kita juga. Lalu dapat mengelola stres. Temukan cara sehat untuk mengatasi stres. Mungkin untuk mengatasi stres itu setiap orang berbeda-beda ya. Tergantung orangnya. Mungkin ada yang suka olahraga atau mungkin kayak ada yang suka nonton atau hanya terus harian seperti itu atau mungkin jalan-jalan. Itu salah satu bentuk kita untuk mengelola stres. Lalu kita juga bisa minta umpan balik. Mungkin terkadang kita dapat menanyakan pada orang-orang terdekat atau rekan kerja bagaimana mereka melihat interaksi dan respon emosional Anda. Nah, umpan balik yang konstruktif adalah alat yang ampuh untuk mengembangkan kecerdasan emosional diri sendiri. Lalu terdapat belajar dari kesalahan, jangan biarkan kegagalan menghancurkan kamu atau kita. Gunakan setiap pengalaman baik yang positif maupun negatif sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Nah, pada akhirnya kecerdasan emosional itu bukan hanya tentang mengendalikan emosi, tetapi tentang memahami dan menerima dan memanfaatkannya sebagai panduan untuk hidup yang lebih otentik dan bermakna. Nah, ini adalah salah satu bentuk seni untuk menyeimbangkan logika dan perasaan. Kecerdasan yang memberdayakan kita untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga berkembang dan berkontribusi secara positif bagi diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Mari kita mulai perjalanan ini untuk uh, memahami arti dan perasaan kita demi kehidupan yang lebih kaya dan beresonansi, beresonansi dengan estetika humanisme dan menjunjung tinggi keindahan dan potensi kemanusiaan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.